Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setup VBOK untuk pertama kalinya. Jadi contohnya teman-teman membeli VBOK baru, kemudian masih bingung cara setting untuk wifi-nya, jaringannya, atau mungkin cara setting akun atau cara menambahkan device-nya kayak gitu, saya akan jelaskan di video kali ini. Jadi yang pertama adalah setup awal VBOK, kemudian nanti ada setting wifi atau koneksi internetnya, kemudian ketiga adalah menambahkan device ke VBOK, menambahkan device VBOK itu ke VNet akun kayak gitu. Jadi yang keempat itu saya akan bahas VNet akunnya. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan VBOK untuk pertama kali. Jadi kayak ya emang VBOK-nya masih kosongan kayak gitu. Jadi dimulai dari setup device VBOK, setup jaringan, dan menambahkan device. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan untuk wiring powernya. Jadi untuk menghidupkan VBOK tuh kita membutuhkan power listrik 24 volt DC. Jangan kebalik ya, ini volt DC ya, bukan AC. Kemudian yang kedua adalah kabel komunikasi. Jadi untuk memprogram VBOK itu kita juga menggunakan kabel micro USB dari VBOK terhubung ke laptopnya atau PC kita tersebut. Yang ketiga adalah software VNet Client. Ini adalah software yang digunakan untuk mengubah konfigurasi atau ya kayak untuk nyetingnya awal gitulah untuk device VBOK-nya. Kemudian yang keempat adalah download and add device. Jadi setelah dikonfigurasi, setelah disetting koneksi internet kayak gitu, kita maka akan kayak menghubungkan ke akun kita gitu. Jadi biar kita tuh bisa ngebuka atau mengoperasikan si device VBOK-nya itu pada akun kita kayak gitu. Oke, yang pertama adalah wiring power. Jadi di sini setelah menyiapkan VBOK-nya, di sini ada VBOK, kemudian ada juga power supply 24 volt ya. Dan kemudian perhatikan ya, jadi pin socketnya tuh jangan, yang telah ditentukan jangan sampai terbalik. Jadi di sini sudah ada kayak petunjuknya di hardware-nya ya. Jadi pin tengah itu adalah minus, pin sebelah pojok bawah ini atau sebelah kanan ya itu plus, yang atas ini dia ground. Kemudian pastikan juga itu power supply-nya tuh dia aliran listriknya, outputnya itu 24 volt DC, jangan sampai volt AC ya gitu. Jadi hubungkan minus 24 volt ke pin tengah, kemudian yang plus 24 volt ini yang pin bawah ini. Oke, kalau sudah maka VBOK-nya akan hidup. Jadi di sebelah atas ini di indikator PR itu dia akan kedip-kedip kayak ini, kayak itu. Oke, yang kedua adalah kabel komunikasi. Jadi untuk menghubungkan device VBOK dan atau ke software VNet-nya itu menggunakan kabel micro USB yang kayak gini ya. Kemudian jadi pada pada VBOK-nya itu dihubungkan di sebelah atasnya ini. Jadi sebelah atas VBOK itu ada lubang micro USB-nya di sini. Nah, di sini sebelah sini ya. Kemudian tinggal colokkan aja kabel micro USB-nya, kemudian yang satunya lagi dicolokin ke PC atau laptop kita kayak gitu. Kemudian buka software software VNet Client kayak gitu. Oke, saya akan bahas untuk software VNet Client-nya. Jadi kalau sudah dihubungin si VBOK ke laptopnya itu, kita buka software VNet Client-nya kayak ini. Jadi ini tampilan awalnya kayak itu. Kemudian pilih offline mode yang pertama. Kemudian dia kalau untuk awalnya itu dia otomatis kebukanya kayak gini. Jadi dia otomatis mendeteksi bahwa yang terhubung sama PC kita itu VBOK apa. Di sini kan VBOK HWF. Ini untuk akses key-nya. Kemudian ini adalah device VBOK yang terdeteksi.
Oke, kemudian kita konfigurasi network. Yang pertama kali kita setting adalah ini, konfigurasi network ya. Oke, kemudian kita jangan lupa pilih untuk servernya. Di sini pilih server sesuai negara ya. Jadi karena kita di Indonesia, jadi kita settingnya di ASEAN. Kemudian untuk ini settingan komunikasi. Jadi kalau ingin menggunakan komunikasi internet, Ethernet ya. Ethernet itu bisa di checklist gitu. Nah, ini untuk enable wifi itu dia untuk akses internetnya. Jadi karena saya di sini menggunakan software menggunakan VBox HWF atau yang koneksi internetnya itu menggunakan wifi, jadi saya enable wifi-nya karena saya nanti akan menggunakan wifi untuk online-nya gitu ya. Jadi untuk akses internetnya itu pakai wifi, tapi bisa juga menggunakan Ethernet. Jadi contohnya dari router langsung kayak itu juga bisa juga. Oke, kayak ini contoh untuk nyeting Ethernetnya ya. Jadi cukup IP address, default gateway sama subnet masknya. Oke, kalau sudah kayak ini contohnya saya ngisi wifi name-nya itu speed 4G. Kemudian isi passwordnya itu kayak ini. Oke, kalau sudah ini box aksesnya. Ini jangan sampai lupa ya. Jadi ini diinget-inget, ini adalah untuk nanti untuk menambahkan device pada VNet. Jadi ini passwordnya atau box akses passwordnya gitu. Ini defaultnya emang 888 kayak gini sih. Oke, kalau sudah, yang terakhir ini adalah box connection to cloud-nya. Jadi untuk VBox-nya itu online ke cloud atau mendapatkan akses internet itu menggunakan apa gitu. Jadi dari wifi kah atau mungkin dari Ethernet langsung yang terhubung ke router kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau udah kita klik download di sini. Nah, kalau udah settingnya kayak ini, diklik download. Oke. Ini wifi-nya terserah ya. Jadi nyesuaiin untuk wifi-nya. Wifi yang ingin digunakan, contohnya di wifi rumah teman-teman apa gitu, tinggal disesuaikan aja. Kemudian download. Nah, kalau udah dia otomatis akan merestart. Jadi dia restart power kayak gitu si VBox-nya. Kalau sudah dia restart device, kemudian pasti dia akan kedetek langsung lagi. Nah, ini opsional sih. Kalau contohnya udah penuh kayak itu, untuk operation reminder-nya itu bisa di clear kayak ini. Kemudian ini di test network itu untuk mengetes koneksi jaringannya. Terus diklik test network, itu pasti dia akan muncul kayak gini, getting network status. Kemudian ini net IP untuk Ethernetnya. Kemudian ini WiFi IP untuk WiFi-nya. Jadi untuk WiFi IP si VBox-nya itu berapa, kemudian match address-nya itu berapa, kemudian server koneksinya. Nah, ini kalau udah muncul server connection ini pasti dia otomatis sudah terhubung ke cloud ya. Jadi udah bisa online kayak gitu. Ini artinya koneksi sudah berhasil terhubung ke internet atau server. Kemudian ini untuk menampilkan mesin kodenya atau access key-nya. Kayak itu, ketika diklik dia akan muncul kayak ini, mesin kode is VBox obtained successfully. Nah, kayak ini. Jadi dia otomatis dia ke copy sih juga. Kalau sudah kita logout. Jadi ini cukup kayak gini ya. Jadi untuk setting networknya sama koneksi internetnya. Kemudian di logout ini kita kembali ke menu awal. Kemudian kita kalau sudah mempunyai akun itu kita bisa masukin akunnya sama passwordnya. Kemudian klik di sini. Nah, ini ada add device. Jadi untuk menambahkan device VBox-nya itu ke akun kita. Oke, ini adalah tampilan awal untuk VNet aksesnya. Jadi saya menggunakan akun saya. Di sini saya udah menyiapkan beberapa device juga. Jadi saya telah menambahkan juga device-device di akun saya. Tapi di sini kita bisa nambahkan lagi. Jadi kita bisa mempunyai banyak device dalam satu akun kayak gitu loh. Jadi ini pertama diklik pojok kiri bawah, ini yang tanda plus ini. Kemudian dia akan muncul pop up kayak gini, add device. Kemudian access key-nya itu kita masukin, ini adalah mesin kode yang sebelumnya kita dapat dari VBox pada reminder kayak gitu. Kemudian passwordnya itu yang tadi itu yang 86 kali. Jadi password
VBox Access. Kemudian remake-nya itu dia nama untuk VBox, jadi kayak di sini ntar namanya itu apa. Kemudian ini ya opsional juga, ini tinggal disesuaikan. Jadi kalau mau dibuatin grup sendiri juga bisa kayak gini contohnya. Kemudian di sini industrinya juga opsional, jadi ntar bisa dipilih-pilih. Nah ini akses key-nya itu yang tadi itu. Jadi yang tadi diklik get mesin kode itu masukin di sini akses key. Kemudian untuk yang passwordnya itu yang tadi box access password yang 86 kali. Jadi kalau teman-teman udah diubah ya berarti disesuaikan, disamain gitu. Nah ini contohnya saya nyetingnya kayak gini ya. Jadi namanya itu VBox strip 001. Kemudian untuk default group saya akan masukin di default group ini. Kemudian industrinya industri kayak gitulah. Kemudian klik OK. Nah maka dia akan ada kayak pop up kayak gini, the first link to your account. Kemudian dia akan otomatis tertambah di default grupnya ini kayak gitu. Udah selesai. Jadi cukup mudah juga untuk setting VBox-nya. Kemudian udah selesai. Oke, untuk manual VBox-nya itu kita bisa buka juga di .vicon seperti biasa. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari untuk manual-manual Vicon lainnya itu bisa juga dibuka di .vicon ini. Jadi di sini adalah manual VBox, manual dari produk-produk Vicon yang sudah disediakan. Di sini kalau kita mau buka VBox berarti diklik di VBox, kemudian VNet. Nah di sini ada berbagai manual untuk cara settingannya si VBox-nya itu, kayak gitu. Di sini juga ada contoh-contoh. Untuk contohnya di sini ada komunikasi HTTP API, OPC Tools, kemudian luas script, kemudian juga ada demonya. Di sini contohnya ada contoh kayak VBox-nya itu akan terhubung sama PLC apa aja. Contohnya Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, Delta, Omron, Schneider, kemudian device-device Modbus seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.